Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Sebelum memulai episode 20, Bang Sam mau bilang kalau mulai sekarang Bang Sam akan memanggil Solo dengan nama Jimmy, karena itu adalah nama aslinya. Oke, langsung saja, let's go. Di Silo 17, Juliet, Jimmy, dan Hope pergi ke rumah ayahnya Jimmy yaitu Russell untuk mengambil kostum luar silo yang ada di lemari. Di sana Jimmy tampak nostalgia. Terakhir kali ia berada di rumah ini adalah ketika dirinya masih kecil. Bahkan Jimmy ingat di mana kedua orang tuanya berdiri, dan orang tuanya itu terlihat lebih muda dari usia Jimmy sekarang. Juliet setelah mengambil tas berisi kostum, dia langsung bergegas pergi. Tetapi Jimmy memanggilnya. Pria itu katanya menemukan sesuatu yang sangat penting. "Ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan silomu," ucap Jimmy sambil menunjukkan dokumen bertuliskan mode pengamanan atau prosedur pengamanan. Apa itu prosedur pengamanan? Entitas misterius di Under Silo juga mengatakan tentang prosedur tersebut kepada Lucas. Ngomong-ngomong tentang Lucas, dia terlihat sudah naik lagi. Menyebalkan sekali karena kita tidak dikasih lihat atau diberitahu apa yang dikatakan entitas misterius kepada Lucas. Setelah berhasil naik ke atas, Lucas dihadang oleh seorang warga yang ditugaskan untuk mengamankannya jika Lucas sudah naik dari Under Silo. Tetapi Lucas lebih memilih untuk menendang biji mulia milik warga itu, sehingga si warga tersebut langsung terkapar dan tak berdaya. Di saat yang sama, Knox dan Shirley menemui Dr. Peter lalu menceritakan tentang pernyataan dari Lucas yang memberitahukan kalau Juliet masih hidup di luar sana di saat kamera pada helmnya terputus. Itu memberi mereka harapan yang besar bahwa Juliet masih hidup. Tidak hanya itu, ada alasan lain Knox dan Shirley menemui Pak Peter, yaitu mereka membutuhkan bantuannya untuk sebuah rencana besar. Setelah itu Knox, Shirley, dan Paul berkumpul di bengkelnya Bu Martha untuk membahas rencana besar mereka. Dalam 1 jam katanya Knox akan memimpin pasukan untuk menyerang barikade. Pasukan mekanik akan melakukan perang besar-besaran melawan pasukan yudisial. Akan tetapi, tujuan mereka bukanlah untuk menang, melainkan untuk menahan pasukan yudisial selama 3 jam. Karena segitulah waktu yang dibutuhkan untuk membuat generator meledak. "Kita akan meledakkan generator jika kita tidak mendapat keinginan kita, yaitu jawaban," ucap Knox. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran. Di situ Knox menegaskan bahwa rencana ini hanya mereka yang berada di ruangan ini saja yang tahu. Sebab jika rencananya sampai bocor, maka semuanya akan sia-sia. Tapi sayangnya yang tidak mereka ketahui adalah Bernard selalu mengawasi, melihat, dan mendengar dari ruang CCTV. Mendengar rencana Knox barusan, tentu saja Bernard tidak akan tinggal diam. Ia segera memerintahkan Rick untuk mengutus semua prajurit yudisial menerobos barikade, lalu menyerbu para warga mekanik dan menangkap mereka semua. Serta mereka juga harus mengamankan ruang generator, melucuti semua bom yang ada di sana jika ada. Setelah itu, terlihat para pasukan yudisial yang langsung gerak cepat melaksanakan perintah dari atasan mereka. What the fuck is that? I don't know. Sungguh kasihan sekali salah satu warga mekanik yang langsung meninggoy di tempat terkena tubrukan alat pasukan yudisial. Ketika para prajurit itu menyerbu ke bawah, Lucas yang kebetulan sedang naik tangga bernasib sial karena harus terhajar dan tertangkap oleh mereka. Di situ Lucas tidak bisa membela diri karena KTP Shadow IT-nya disita oleh warga mekanik tadi. Sementara itu, para warga mekanik ketar-ketir karena mendapatkan penyerbuan yang tiba-tiba dari pasukan yudisial. Terpaksalah mereka buru-buru bersiap untuk peperangan besar. You with me? Always. Tapi pada akhirnya, Knox, Shirley, Paul, dan para warga mekanik kalah. Mereka semua ditangkap dan dibawa naik ke atas untuk dikurung di penjara kantin yang sudah disediakan. Robert dan Camille menyaksikan hal itu dari kejauhan.
Mereka berdua menjadi resah apakah mereka berdua telah salah berpihak. Tetapi masih ada satu harapan. Mungkin saja pesan itu masih bisa berhasil. Namun jika Bernard sampai mengetahuinya tentang kita yang menyampaikan pesan dari Paul, kita berdua pasti akan dihukum pembersihan, ujar Robert. Kira-kira pesannya apa ya guys? Dan ditujukan untuk siapa? Kembali ke silo 17. Sekarang Jimmy ingat tentang prosedur pengamanan karena saat itu kedua orang tuanya membicarakan hal tersebut di dekat Jimmy. Prosedur pengamanan adalah sebuah prosedur yang bisa membunuh banyak orang. Tapi pada waktu itu orang tuanya Jimmy tahu cara untuk menghentikannya. Itu adalah sebuah pipa yang berada di lantai 14. Pipa itu harus ditutup. Kenapa? Karena saat prosedur pengamanan berjalan, racun yang begitu banyak akan keluar dari pipa tersebut. Cukup untuk membunuh 10.000 nyawa manusia. Russell, ayahnya Jimmy, berusaha menyuruh orang-orang untuk menutup pipa itu, tapi tidak ada yang percaya kepada Russell. Hasilnya adalah apa? Semua orang yang keluar dari silo pada meninggoy. Lah, jadi apakah sebenarnya di luar silo itu memang sungguh aman? Tetapi karena ada oknum tertentu yang menyebarkan racun, makanya orang-orang yang keluar silo akan langsung mati. Benarkah seperti itu? Lalu ketika Jimmy dan Juliet melihat denah silo, kemudian mereka mengetahui tempat di mana lubang pipa itu berada. Jimmy sedikit terkejut karena seingatnya dulu ibunya bekerja di sana. Sementara itu, Hope sudah kembali ke ruang server. Ia ingin nimbrung bersama teman-temannya, tetapi Audrey menatap Hope dengan tatapan tidak suka, sehingga Hope memilih untuk menjauh. Berpindah ke silo 18. Pasukan pemberontak digiring masuk ke penjara yang ada di kantin. Entah lantai berapa, gak dikasih tahu guys. Kira-kira lantai pertengahan lah. Rombongan Teddy juga sudah dikurung duluan di sana. Bahkan Lucas juga sudah ada. Langsung saja Shirley menghampirinya dan menanyakan apa yang ditemukan Lucas di under silo. Lucas hanya tertawa lalu menjawab, "Tak perlu khawatirkan itu, Shirley. Itu sudah tidak penting lagi," jawabnya. Kemudian di situ tiba-tiba para prajurit yudisial menarik dan membawa Shirley, Knox, Paul, serta Bu Martha. Mereka berempat akan ditempatkan di sel lain karena keempat orang tersebutlah otak dari kelompok pemberontakan. Kejadian itu bersamaan dengan dibawanya Patrick ke dalam penjara kantin. Pria itu terus meneriakan tentang keadaan di luar silo yang baik-baik saja, bahwa yang mereka lihat di layar adalah kebohongan. Salah satu petugas polisi yang kebetulan berada di sana juga mengaku kalau dirinya juga sempat melihat tayangan hijau sekilas di layar kantin untuk beberapa detik sebelum dimatikan. Hal itu tentunya membuat semua orang di penjara semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh Patrick. Di saat yang sama, Knox CS sudah sampai di sel kantor polisi yang dimana di sana juga terdapat Carla yang sedang ditahan. Akan tetapi, Rick di situ mengungkapkan bahwa Carla dan Bu Martha akan dibebaskan. Rick menyampaikan pesan terima kasih dari Bernard atas kerjasama yang baik dari Bu Martha. Sontak di situ Knox dan kawan-kawan nampak terkejut. Ternyata selama ini impostornya adalah Bu Martha. Mengetahui hal itu bahkan Carla pun tidak mau dibebaskan. "Aku tetap di sini. Semoga kau diutus membersihkan, Martha," ucap Carla marah. Bu Martha di situ hanya bisa minta maaf. Di lantai paling bawah silo, para prajurit yudisial pun berhasil menemukan bom-bom yang dipasang di seluruh area generator. Mereka pun tampak menarik napas lega saat mengetahui bahwa bom-bom itu bahkan belum terkoneksi dengan pemicunya. Para warga mekanik keburu keciduk duluan. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Bernard dan jajaran timnya, Dr. Peter bersama 3 prajurit yudisial nampak sedang membawa seorang prajurit yang terluka. Namun saat mereka melewati pintu hendak naik tangga, ada sebuah benda yang terjatuh. Bentuknya seperti jam. Lalu singkat cerita, Pak Peter dan 3 prajurit yudisial itu telah sampai di tangga lantai 91. Di mana di sana terlihat keadaannya cukup sepi. Karena hampir semua prajurit yudisial sudah diutus ke lantai paling bawah. 3 prajurit yudisial yang bersama Pak Peter ini adalah prajurit yang masih setia dan memihak kepada Robert. Jadi mereka di situ membantu Pak Peter adalah karena mendapat perintah dari Robert. Setelah membantu Pak Peter, ketiganya pun bergegas naik ke atas sambil memastikan tidak ada orang yang turun ke bawah sini. Kemudian seorang prajurit yang terluka itu rupanya adalah Hank yang menyamar.
Dan tandu yang digunakan untuk mengangkat tubuh Hank itu ternyata sudah dipasangi bom. Tetapi di situ Pak Peter dan Hank mendapatkan masalah yang sangat besar dikarenakan alat pengukur waktunya menghilang. Iya guys, yang jatuh tadi di bawah itu adalah pengukur waktunya. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan bom dengan metode timer hitung mundur. Jika tak ada alat itu, bagaimana bisa mereka mengaktifkan bomnya dengan aman? Kembali ke sel kantor kepolisian tingkat tengah. Knox dan kawan-kawan dijaga oleh seorang prajurit yudisial dan satu petugas polisi, sebut saja Lana. Di situ Lana menyuruh si prajurit untuk mengecek keadaan di penjara kantin. Sekalian nyari makanan soalnya Lana lumayan lapar. Tapi seperginya prajurit itu, Lana segera membebaskan Knox dan kawan-kawannya. Ia memberikan pistolnya kepada Paul seraya mengatakan, "Pesan Bapak berhasil kami terima." Walah, jadi pesan ini yang dimaksud Robert dan Camille. Sementara itu Bu Martha tampak mengunjungi Bernard di kantornya. Kedatangan nenek itu ke sana adalah ingin menceritakan tentang generator kepada Bernard. Boleh-boleh aja. Tapi memangnya apa sih yang tidak aku ketahui tentang generator? Tanya Bernard sambil tersenyum karena ia merasa sudah menang besar. Bu Martha lalu mulai bercerita bahwa generator itu sangatlah bising. Para mekanik yang bekerja di sana bahkan harus selalu berteriak jika ingin bicara satu sama lain. Maka dari itu, para warga mekanik pun berinisiatif untuk mengembangkan komunikasi isyarat tangan. Entah siapa yang memulainya, tapi itu adalah hal yang bagus. Jadi, Bernard, saat kau mengawasi bengkelku, jika kau mengira hanya itu yang kami bicarakan, maka kau salah besar, ucap Bu Martha. Mendengar itu Bernard pun menjadi ketar-ketir. Apalagi saat Bu Martha mulai menghitung mundur sambil melihat jam dinding. Bernard paniknya bukan main. Dan akhirnya waktu menunjukkan jam 9 pagi tepat. Tiba-tiba Rick datang ke sana dan memberitahukan jika dirinya mendapat laporan dari pasukan yudisial di lantai bawah tentang bom-bom warga mekanik yang telah berhasil diamankan. Bernard pun langsung tertawa terbahak-bahak karena tidak terjadi apapun. Pas nontonnya Bang Sam juga ikut ketawa guys. Karena lihat saja, tolong editor perlihatkan muka paniknya Bernard. In 5, 2, 3. Di saat yang sama, Pak Peter melepaskan arlojinya lalu menitipkannya pada Hank. "Hank, aku minta tolong. Jika Juliet masih hidup, berikan ini kepadanya," pinta Pak Peter. Karena di situ Pak Peter rupanya berniat untuk meledakkan bomnya secara manual, yang artinya pria itu akan mengorbankan dirinya sendiri. Hank di situ langsung menolak dan berkata biar dirinya saja yang melakukannya. Tapi segera dimarahi oleh Pak Peter. "Tentu saja tidak, Hank. Cepat pergi sekarang karena sudah tak ada waktu lagi." Dengan terpaksa Hank pun berlari pergi ke atas, meninggalkan Dr. Peter yang akan mengorbankan dirinya sendiri demi keberhasilan dan kemenangan pasukan mekanik. Suara gemuruh ledakan itu juga terdengar sampai ke silo 17, di mana Juliet dan Jimmy pada momen itu sedang dalam perjalanan ke tempat pipa beracun berada. Karena mendengar suara gemuruh dari silo 18, Juliet dan Jimmy segera sadar sudah tidak ada waktu lagi. Juliet harus kembali sekarang juga. Bernard di silo 18 sekarang sudah tidak tertawa lagi. "Apa yang telah kau lakukan, Nek?" tanya Bernard. Bu Martha pun menjawab, "Bukan hanya aku," sambil menghamburkan isi tasnya. Nampak semua lencana milik para petugas polisi ada di sana. Bernard pun bergegas keluar dari kantornya untuk melihat keadaan di luar. Ia begitu terkejut saat mendapat laporan bahwa tangga lantai 90, 91, dan 92 sudah hancur, tak bisa dilewati. Maka itu berarti semua prajurit yudisial yang berada di lantai terbawah terjebak dan tidak bisa kembali ke lantai atas. Cerdik sekali rencana Knox dan kawan-kawan. Saat ini Knox dan kawan-kawan sudah berhasil menaklukkan semua prajurit yudisial yang berada di kantin. Cukup mudah
karena jumlah mereka hanya sedikit. Orang-orang yang berada di dalam penjara kantin pun dibebaskan. Lukas nampak berlari duluan dengan secepat kilat pergi dari sana. Di silo 17 saat Juliet mengeluarkan kostum silo dari dalam tas, rupanya kostum tersebut sudah bolong-bolong karena mungkin telah digigitin oleh tikus. Di situ Audrey yang masih benci kepada Hope berusaha menghasut Juliet dan menuduh Hope yang mungkin telah merusaknya. Mendengar hal itu Juliet pun marah besar. Tetapi bukan pada Hope, melainkan pada Audrey yang bersikap sangat bodoh. Keluarlah di situ ceramah Nojutsu Juliet yang menyatakan bahwa mereka tidak boleh membenci satu sama lain. Jika ingin membenci seseorang, bencilah pada oknum yang telah menempatkan kita semua di dalam bunker silo sialan ini. Bersyukurlah kalian masih memiliki satu sama lain. Bersyukurlah karena kalian tidak harus bertahan hidup sendirian. Rico, Benny, bayimu dan Hope adalah keluargamu yang terakhir. Jadi pertahankanlah mereka selagi ada, ucap Juliet. Yang pada akhirnya berhasil menyadarkan Juliet. Audrey guys, kok malah menyadarkan Juliet? Setelah bicara panjang lebar, Juliet pun hendak mengambil kostum pemadam kebakarannya. Tetapi loh kok hilang? Dan Jimmy, pria itu juga tidak ada. Kemana dia pergi? Sementara itu di silo 18, kelompok pemberontak nampak sedang dalam perjalanan menuju lantai paling atas. Si Lukas dia sampai duluan di lantai area IT karena dia lari ke atas dengan ngebut. Langsung saja Lukas menghampiri Bernard dan memintanya untuk diam mendengarkan. Sepertinya di situ Lukas memberitahukan tentang apa yang ditemukannya di Under Silo. Tetapi Lukas melakukan sebuah trik agar entitas misterius tidak bisa mendengarnya. Bahkan kita juga yang nonton gak bisa mendengarnya. Setelah mendengarnya raut wajah Bernard tampak shock dan dia terdiam 1000 bahasa. Itulah alasan Meadows berhenti jadi shadowmu. Begitupun aku, Bernard, aku juga berhenti, ucap Lukas sambil pergi meninggalkan Bernard. Hal itu dilihat oleh Robert dari lantai atas. Di situ Bernard pun melangkah dengan lesu menuju tangga. Bahkan dirinya tidak menghiraukan panggilan dari Rick. Di sini Bernard benar-benar kena mental. Robert tampak menghampirinya dan bertanya apa yang dikatakan oleh Lukas kepada Bernard. Namun bukannya menjawab, Bernard malah memberikan kunci ruang server. Juga memberitahu kode masuk pintu palkanya. Passwordnya 1-8. Bye Rob, ucap Bernard sembari beranjak naik ke lantai atas. Bojir, kayak password hotspot aja, gumam Robert. Di saat yang sama di silo 17, Juliet sedang kelimpungan mencari Jimmy. Sampai wanita itu pergi ke tangga yang sudah terendam air. Di sanalah akhirnya Juliet menemukan Jimmy yang baru saja keluar dari perairan sambil memakai kostum pemadam kebakaran. Ternyata Jimmy hanya melakukan gerak cepat untuk menguji kostum pemadam kebakaran tersebut. Karena Juliet pasti tidak akan mau mengujinya terlebih dahulu sebab dia buru-buru. Nah, sekarang Jimmy bisa memastikan kalau kostumnya 100% aman, dikarenakan tidak ada sedikit pun air yang masuk ke dalam. Mengetahui itu, Juliet pun berterima kasih kepada Jimmy. Sebelum Juliet pergi, Jimmy mengatakan harapannya bahwa ia berharap ini bukanlah perpisahan mereka dan Juliet bisa kembali ke sini. Aku tidak bisa menjanjikannya, Jimmy. Tapi tidak akan ada yang bisa menghentikanku untuk berusaha kembali ke sini, jawab Juliet. Mereka pun berpelukan. Kembali ke silo 18, Lukas terlihat pulang ke rumahnya dan menemui sang ibu. Seperti biasa ibunya Lukas kelihatan khawatir dan juga bertanya apa yang sedang terjadi di luar. Sebab tadi ia sempat mendengar suara ledakan. Di situ Lukas menjawab bahwa yang terjadi di luar sama sekali tidak penting. Dan saat ibunya bertanya lagi, apakah Lukas sudah melakukan apa yang harus dia lakukan? Pria itu menjawab, ternyata Bu, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Tak lama dari itu, tiba-tiba Robert datang ke rumahnya Lukas dan tanpa basa-basi langsung menodongkan pistol. Lukas, apa yang tadi kau katakan pada Bernard? Tanya Robert. Dengan santai Lukas berjalan mendekati Robert, lalu berkata bahwa semuanya sudah usai. Lah, apanya yang usai? Di situ Lukas tidak bisa dan tidak mau menjawabnya. Terserah saja jikalau Robert mau membunuh mereka berdua di sini, karena itu sudah tidak penting lagi. Tapi Lukas juga menyarankan sebaiknya Robert bergegas pergi ke ruang server untuk melihat warisan selagi masih sempat. Kau akan tahu saat melihatnya, ujar Lukas.
Sumpah barudak, penasaran banget gak sih apa yang dikatakan entitas misterius di Under Silo kepada Lucas? Di sisi lain, Bernard pergi ke rumahnya untuk mengambil sebuah tas yang berisi kostum luar silo miliknya. Setelah itu ia pergi ke kantin yang berada di lantai 1 sambil disaksikan oleh orang banyak. Kenapa Bernard ke kantin? Karena untuk menuju kantor kepolisian tingkat 1 harus melewati kantin. Dan di kantor kepolisian tingkat 1 lah satu-satunya pintu keluar menuju luar silo. Setelah berada di sana, Bernard pun mengusir orang-orang yang ada di kantor kepolisian dengan menembakkan pistol ke atas. Kecuali satu petugas yang diminta Bernard untuk tetap di sana. Karena kan kalau Bernard mau pergi keluar silo, harus ada orang yang membukakan pintu untuknya. Di saat yang sama, kelompok pemberontak yang dipimpin Knox telah sampai di lantai area IT. Di sana mereka bertemu kembali dengan Bu Martha. Mereka semua sangat senang karena rencana telah berhasil. Dan sekarang mereka sudah menguasai Silo 18. Akan tetapi di luar prediksi BMKG, pasukan pemberontak tetap berjalan ke atas dipimpin oleh Patrick ingin keluar dari bunker Silo. "Oh no, kita harus menghentikan mereka," ujar Knox. Di sisi lain, Robert sudah masuk ke ruang server bersama Camille dan Adul. Mereka pun disambut oleh suara dari komputer yang Bang Sam merasa suaranya mirip dengan suara entitas yang ada di Under Silo. "Aku Robert, dan aku ingin menyelamatkan Silo," ucap Robert. Tetapi tanpa disangka, entitas itu hanya memperbolehkan Camille. Sedangkan Robert dan Adul disuruh untuk keluar dari ruang server. Kira-kira kenapa ya? Di kantin lantai 1, pasukan pemberontak telah sampai. Knox dan kawan-kawan pun berusaha untuk menghentikan mereka, sehingga terjadilah pergelutan di sana. Sedangkan Paul berhasil diam-diam menyelinap dan ia duluan pergi ke kantor kepolisian. Tapi pintunya dikunci dari dalam. Paul pun berusaha membujuk Bernard untuk keluar dan mengatakan semua kebenarannya pada mereka untuk mencegah orang-orang menerobos keluar dari silo. Tapi nampaknya Bernard tidak peduli, hingga rombongan Patrick datang dan menarik Paul dari sana. Mereka akan mendobrak pintu menggunakan pelantak tubruk. Tetapi semua keributan itu tiba-tiba terhenti saat mereka semua melihat sebuah siluet yang muncul di ujung bukit luar silo. Semua orang terdiam, tidak mengatakan satu patah kata pun, hingga siluet itu mendekat dan wajahnya pun terlihat. Dia adalah Juliet. Barulah di situ semua orang bersorak gembira, terharu, bersyukur dan senang melihat pahlawan mereka kembali dengan selamat dan mulai membersihkan kamera. Bernard pun menjadi kepo saat mendengar orang-orang berteriak. Ia segera mengecek layar di dalam sel dan sangat terkejut melihat Juliet. Di sana terlihat Juliet menempelkan sebuah kain yang bertuliskan, "Di luar tidak aman, jangan keluar." Di luar sana Juliet pun mencoba untuk membuka pintu masuk silo menggunakan linggis yang dia bawa dari silo 17. Tetapi upaya Juliet itu nampaknya sia-sia saja karena pintu baja tersebut terlalu kokoh. Sekarang Juliet menjadi frustasi. Dia tidak akan punya oksigen yang cukup untuk kembali ke silo 17. Namun pintu itu tiba-tiba terbuka. Juliet tentu saja langsung berjalan masuk menuruni tangga. Dan tanpa diduga, Juliet bertemu dengan Bernard yang baru saja keluar dari ruang kedap udara. Pria itu membawa pistol. Tapi bukan untuk membunuh Juliet, pistol itu akan digunakan Bernard untuk bunuh Dirman. "Aku ingin merasa bebas dalam hidupku, meskipun hanya sebentar," ucap Bernard. Sekarang dia mengerti kenapa Meadows menginginkan untuk keluar. Pria itu juga bilang bahwa upaya Juliet untuk menyelamatkan orang-orang sama sekali tidak perlu. Karena itu semua di luar kendali Juliet. Juliet tidak akan bisa, Bernard pun juga sama. "Apakah itu karena racun yang dipompa masuk?" tanya Juliet. "Siapakah oknum yang melakukannya?" Di situ sepertinya Bernard tahu, tapi ia tidak tahu alasannya kenapa. Dan terserahlah, Bernard sudah tidak peduli. "Setelah semua yang kulakukan, semua yang kukorbankan, ternyata semua itu tidak penting. Nyawa kita semua bisa direnggut kapan saja oleh mereka," jelas Bernard. Namun Juliet mengatakan pada Bernard bahwa mungkin dirinya tahu sebuah cara untuk menghentikan prosedur pengamanan. Tapi belum saja Juliet selesai bicara, pintu ruang kedap terlihat mulai menutup. Juliet buru-buru masuk dan Bernard yang mencoba menghentikan juga ikut terbawa masuk.
Kenapa Bernard melarang? Itu karena setelah pintu menutup, semburan api membakar isi ruang kedap udara. "Tiarap!" teriak Bernard. Apakah keduanya akan selamat, pemirsa? Entahlah, karena scene tiba-tiba berpindah ke masa lalu, di mana saat itu orang-orang masih hidup dan tinggal di permukaan bumi, memperlihatkan suasana malam hujan di sebuah kota Amerika yang ramai. Seorang pria anggota Kongres bernama David tampak baru saja memasuki sebuah bar untuk menemui seorang wartawan bernama Helen. Bang Sam menduga mereka berdua adalah sepasang kekasih yang telah berpisah dan lama tak bertemu. Sehingga David mungkin sedikit berharap akan hubungan mereka yang kembali terjalin dari pertemuan itu. Tapi sayangnya, Helen tidak punya maksud lain. Ia mengajak David untuk bertemu karena ingin menanyakan tentang serangan bom beradiasi yang diluncurkan oleh negara lain ke Washington DC, Amerika. Apakah pemerintah Amerika berniat untuk melakukan serangan balasan? Sebab rakyat menginginkan kepastian. Mendengar hal itu, sepertinya David kecewa. Ia tidak bisa menjawabnya dan berkata harus pergi sekarang. Namun sebelum pergi, pria itu memberikan sesuatu kepada Helen. Tadi aku sempat membelinya di jalan. Bukan barang mewah sih. Tapi ya kata ibuku kalau mau menemui seseorang sebaiknya memberikan sesuatu. Sampai jumpa lagi Helen, ucap David. Seperginya David, Helen pun membuka kantong pemberiannya yang ternyata isinya adalah tongkat bebek yang ratusan tahun kemudian di dalam silo ditemukan oleh George dan diberikan kepada Juliet. Wow. Sebenarnya guys, setelah Bang Sam cari tahu, tongkat bebek ini adalah dispenser paste atau tempat penyimpanan permen. Ya mungkin kalian sudah pada tahu sih, Bang Sam aja yang kudet. Silo Season 2 selesai. Banyak misteri terjawab dan banyak juga misteri baru yang bermunculan teman-teman. Yang mana itu menandakan bahwa series Silo ini akan berlanjut ke Season 3. Semoga aja rilisnya nggak terlalu lama, soalnya penasaran banget ya kan? By the way, kalau kalian punya pertanyaan seputar alur cerita Silo ini, tulis aja di kolom komentar ya. Akan Bang Sam usahakan untuk jawab semuanya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat-sehat selalu buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di alur cerita seri seru lainnya. Bye-bye.